Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah pengaosan ingkang dipunmulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Lamun rumiyin monggo kita nikataken raos puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing kesempatan enjang menika kita tasih pinaringan pinten-pinten kemirahan saking Gusti Allah, sehingga wonten ing kesempatan enjang menika kita saged nindai pengaosan Ahad pagi wonten ing Masjid Jami'ah Muawanah menika. Jamaah ingkang dipunmulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam mugi-mugi tansah dipuncurahaken dumateng Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unsur dumateng para keluarganipun, para sahabatipun, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, lan sinten mawon ingkang purun derek sunahipun ngantos dinten akhir mangke. Jamaah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lamun kula panjenengan niku purun ngemot-emot nggih, purun mikiraken nggih, bermuhasabah. Hari ini di Indonesia niku banyak daerah yang tertimpa musibah. Gini mboten? Mireng napa mboten? Bila kita merenungkan semuanya Bapak Ibu, kita itu masih mendapatkan begitu banyaknya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Cobaan kita tidak seberat cobaan saudara-saudara kita di beberapa daerah yang terdampak musibah. Wonten ing Malang erupsi, lahar dingin niku ngantos jane le metu nggih bondo nggih. Sing metu niku sing medal ning gunung niku pasir niku. Tapi pasirnya ngrugi omahe ngantos ra ketok niku. Nek urukan pasir niku le ajeng nggih pripun. Pun boten saged. Wonten ing Sumatera dan Aceh nggih banjir bandang. Kek sing milih niku mboten naming banyu tapi lumpur kaliyan wit-witan. Ayo saking menika jamaah alhamdulillah wonten kesempatan menika sedaya tasih pinaringan rahmat nikmat saking Gusti Allah nggih. Di tengah kita juga merasa iba terhadap musibah yang didapatkan oleh saudara-saudara kita di daerah lain, kita juga bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan yang bisa kita nikmati hari ini, kemarin ataupun yang akan datang. Alhamdulillah. Baik jamaah, wonten ing kesempatan wonten ing menika kula badhe nyampaikan kaitanipun kalian fadhailul amal. Amal-amal yang utama menika kaitanipun kalian menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sampun ngemutaken kula panjenengan supados kula jenengan niku nyiapaken nggih, siap-siap nggo hari esuk, jeneng menika hari ing akhirat. Wonten ing surat Al-Hasyr ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad.
Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah ia siapkan untuk kehidupan esok di akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu lakukan. Al-Hasyr ayat 18. Allah Subhanahu wa Ta'ala selain memerintahkan kita beriman, Allah memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya, dan juga mengingatkan supaya kita menyiapkan hari esok, yaitu hari di akhirat, sebagai kampung halaman kita. Sebab kita itu kemarin kalau wonten ing masjid Kecamatan Mojokerto ini menyampaikan bahwa kita itu sebagai perantau, kampung halaman kita itu di akhirat. Nah, merantau itu tugasnya apa Bapak Ibu? Ya mencari bekal, mencari bekal. Suatu saat kita akan kembali ke kampung halaman, yaitu di akhirat. Nah, maka Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah seorang itu memperhatikan apa yang sudah disiapkan, bekal apa yang sudah ia siapkan untuk kehidupan esok, yaitu di akhirat. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Gini. Oleh karena itu, hal ini menjadi renungan besar bagi kita. Apa yang telah kita siapkan, apa yang telah kita lipat-lipat, kita masukkan ke dalam tas bekal kita untuk kita bawa kembali ke kampung halaman di akhirat. Jamaah rahimakumullah, memang bekal terbaik itu takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab, dalam Al-Baqarah ayat 197. Berbekalah kalian, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal. Dijelaskan oleh para ulama bahwa takwa itu imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi, melaksanakan perintahnya Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi melaksanakan perintah Allah baik yang wajib maupun yang sunnah, ya minimal yang wajib. Syukur-syukur alhamdulillah bisa ditambah dengan yang sunnah. Wajtinabu nawahihi, dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun orang yang beriman dan bertakwa itu tentu sadar bahwa tidak setiap larangan itu bisa dihindari. Bahkan tidak semua ketaatan itu mungkin bisa dilaksanakan, terutama dengan sempurna. Orang yang datang beribadah 5 waktu ke masjid, bapak-bapak atau ibu-ibu mungkin yang ke masjid, setiap orang itu memiliki kesempurnaan masing-masing di dalam sholat. Ada yang 100%, ada yang 95%, ada yang 85%, ada yang 50%, ada yang 10%. Tergantung dengan niat dan tujuan dia melaksanakan ibadah sholat 5 waktu di masjid tadi. Soalnya niatnya berbeda-beda. Bahkan ada yang 0% datang ke masjid, karena dilihat oleh orang lain, wah kayak teko kayak, wah aku tak melu teko. Nah, sholatnya diketok-ketoknya yang ngarepe, dikusuk-kusuknya misalnya. Jamaah rahimakumullah. Jadi sadar, orang yang beriman itu sadar bahwa tidak setiap ketaatan itu dilaksanakan 100% dan tidak semua larangan itu mungkin bisa dihindari. Maka bekal takwa yang berikutnya adalah hendaklah seorang memohon ampun atas dosa yang pernah diperbuat. Meskipun dia tidak sadar dosanya apa, mereka berusaha untuk senantiasa membiasakan diri beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah ditimpa musibah? Pernah Bapak Ibu?
Pernah ketika ditimpa musibah itu jenengan ngendikan dosaku iki jane apa? Dosaku iki jane apa? Ndak harus jenengan itu ngerti dosanya apa baru tobat. Membiasakan istighfar itu nggak harus bayangke sik dosaku ki apa. Delengan nanti nek ngrasa ora dosa malah ra istighfar sama sekali Bapak Ibu. Nah, lebih-lebih ketika kita ditimpa suatu musibah itu adalah bentuk alarm dari Allah Subhanahu wa taala. Iki supaya tobat dan tobat. Nah, memohon ampun atas dosa yang telah diperbuat di masa lalu. Jadi ini termasuk bagian dari mempersiapkan bekal kita ya sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan bagi hambanya yang mau memohon ampun. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Ya ibadi wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari. Kalian selalu berbuat salah di setiap malam dan setiap siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku senantiasa memberikan ampunan atas dosa-dosa kalian. Fastaghfiruni, maka tugas kalian adalah beristighfar, mohon ampun kepadaku. Aghfir lakum, aku yang memberikan ampunan pada kalian. Jadi hadis qudsi ini seakan-akan Allah niku sudah memberikan sinyal kepada manusia, pasti kalian itu berbuat salah di siang hari, setiap hari siang dan malam pasti berbuat salah. Innakum tukhti'una, kalian pasti akan berbuat salah pada setiap siang dan malam hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku akan mengampuni dosa itu seluruhnya. Fastaghfiruni, mohon ampunlah kepadaku. Aghfir lakum, aku akan memberikan ampunan pada kalian. Bahkan kepada orang-orang yang melampaui batas sekalipun, orang-orang yang batas kemaksiatannya itu mungkin di luar batas nalar manusia, Allah Subhanahu wa taala pun selama orang itu masih hidup dan selama matahari itu masih terbit dari arah timur, Allah masih membukakan pintu ampunan. Meskipun dia telah dikucilkan, tidak disukai banyak orang karena perbuatan maksiatnya, meskipun dia itu merasa dirinya itu sudah tidak pantas menjadi orang baik dan tidak merasa tidak akan diterima taubatnya oleh Allah, Allah masih menghibur di dalam surat Az-Zumar ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya diampuni Allah. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguh dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Az-Zumar ayat 53. Jadi terhadap orang-orang yang sudah putus asa untuk menjadi baik karena merasa dosanya sudah banyak pun, Allah masih memberikan harapan ampunan darinya. Insya Allah di sini tidak ada yang melampaui batas sampai sejauh itu. Insya Allah, insya Allah. Jamaah yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing lafaz innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa itu seluruhnya. Di dalam kitab Tafsir Al-Mawardi atau kitab An-Nukat wal Uyun namanya, Imam Al-Mawardi menjelaskan lafaz innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa itu seluruhnya.
Beliau mengatakan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an fihi thalathatu awjuh. Ayat innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa itu seluruhnya, itu ada 3 pendapat. Ahaduha, yang pertama, yaghfiruha bitaubatin minha. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa seluruhnya itu adalah dengan bertaubat kepadanya. Tentu karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bertaubat. Wa hadza qalahu Hasan Al-Basri, dan ini adalah perkataan pendapatnya Imam Hasan Al-Basri. Allah mengampuni dosa-dosa manusia seluruhnya itu dengan taubat kepada Allah. Siapa yang bertaubat? Ya orang yang berbuat dosa tadi. Maka celah yang pertama Allah mengampuni dosa kita itu melalui taubat dan istighfar kita. Ini yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubullahu 'alaihim. Sesungguhnya taubat yang pasti diterima Allah itu hanya bagi mereka yang melakukan keburukan karena suatu kebodohan dan ketidaktahuan. Kemudian mereka bertaubat kepada Allah, merekalah yang Allah terima taubatnya. Wa kana Allahu aliman hakima. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Taubat diterima karena suatu kemaksiatan yang dilakukan dengan jahalan itu karena tidak tahu atau kelalaian. Sudah tahu tapi kebablasan. Tsumma yatubuna min qarib, kemudian ketika mereka itu sudah sadar atas dosa yang diperbuat, mereka bertobat itu secara langsung dekat. Jadi tidak ditunda, sisa dikatok PC, malah dikatok PC lagi tobat. Jamaah rahimahumullah. Jadi yang pertama tadi Allah mengampuni dosa manusia dengan taubat yang telah dilakukan. Allah Subhanahu wa taala standby 24 jam atau bahkan kalau ada jam yang lebih dari 24 dalam satu hari satu malam, Allah selalu standby menunggu hamba-hambanya memohon ampun dan bertaubat kepadanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil laili liyatuba masi'an nahari wa yabsutu yadahu bin nahari yatuba masi'al laili hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah azza wa jalla membentangkan tangannya pada waktu malam hari untuk memberikan ampunan kepada orang-orang yang berdosa di siang hari. Dan Allah membentangkan ampunan pada siang hari untuk memberikan, dan Allah membentangkan tangannya pada siang hari untuk mengampuni orang-orang yang berbuat dosa di malam hari. Hatta sampai tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim. Jadi batas akhirnya tadi Allah standby 24 jam, itu ada batas akhir, yaitu ketika matahari telah terbit dari arah barat. Niki mendang-mendung niki. Jadi kalau jenengan kedah khawatir metu kaitan pokok kula niki. Gitu. Ada yang menceritakan bahwa peristiwa Dukhon itu mengerikan. Dukhon itu banyak spekulasi. Ada yang berpendapat karena meteor, ada yang berpendapat karena perang nuklir, ada yang berpendapat neko-neko. Sampai di dunia ini dirundung tertutup Dukhon. Dukhon itu saking tebalnya asap, pulau jenengan itu sampai tidak bisa melihat nih, nggak jelas matahari ini posisinya. Dan itu adalah Dukhon yang tersingkap, tiba-tiba matahari itu diperlihatkan terbit dari arah barat, sedangkan kita itu masih menunda-nunda sesuk hari. Dan adalah Dukhon terjadi, bumi diselimuti asap, kemudian asapnya tersingkap, kok matahari ini wis naik ulang, ya kaget ya. Maka setelah itu
Berapapun infak yang kita keluarkan taubat, apapun yang kita taubatkan ya, karena batas akhirnya sudah sampai, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terbiasa taubat dan tidak menunda-nunda. Taswif itu adalah bagian dari penyakit, yaitu menunda-nunda pekerjaan dan bahkan menunda-nunda taubat. Ini pendapat yang pertama tentang innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa itu seluruhnya. Bagaimana Allah mengampuninya? Karena kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Imam Al-Mawardi mengatakan wasani yaghfiruha bil afwi anha illa syirka. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa manusia sebagai karunia dan pemaafan meskipun manusia itu tidak sempat bertaubat, tidak sempat beristighfar. Tapi Allah berhak untuk memberikan ampunan. Illa syirka, kecuali dosa syirik. Kecuali dosa syirik. Jadi Allah Subhanahu wa taala, sang penguasa dan pencipta jagat raya ini memiliki hak, berhak melakukan apapun termasuk memberikan ampunan kepada siapa yang Allah kehendaki. Meskipun seorang muslim itu tidak sempat bertobat dari dosanya, kalau Allah kehendaki untuk menghapuskan dosanya, ya Allah akan hapuskan. Itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini merupakan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena syirik atau mempersekutukannya, tetapi Allah mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi Allah berhak untuk memberikan ampunan, menghapuskan kesalahan siapapun itu Allah ya berhak. Ketika seorang memiliki kesalahan kemudian Allah memberikan ampunan meskipun ia belum sempat beristighfar, ya itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan ini kita harapkan yang seperti itu juga. Tapi Allah tidak mengampuni dosa syirik ini bukan berarti tidak mengampuni selamanya. Kembali ke poin nomor 1, kalau mau bertobat Allah masih membukakan pintu ampunan. Bukan berarti nek wong wis musyrik selamanya dia tidak akan diampuni, tidak. Tapi kalau dia bertobat kepada Allah, memohon ampun dengan taubatan nasuha, tobat sing tenanan, maka Allah Subhanahu wa taala juga masih memberi harapan bagi orang-orang yang berbuat syirik. Syaratnya bertaubat, kembali kepada jalan yang benar. Lah, mengapa Allah Subhanahu wa taala itu menghapuskan dosa-dosa? Di antaranya ya karena tersebab yang pertama, Allah menghapuskan dosa meskipun seorang muslim belum sempat beristighfar itu bisa jadi karena kebaikan yang dia miliki itu terlalu mendatangkan ridhonya Allah. Kebaikan yang dimiliki mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun dia memiliki dosa, tapi kebaikannya itu mendatangkan ridho Allah, maka Allah pun mengampuni dosa-dosa yang masih tersisa. Wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafan minal laili innal hasanati yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik, wa aqimis sholat, dirikanlah sholat tarafayn nahari, pada dua ujung siang dan malam. Innal hasanat yudhibna sayyi'at, sesungguhnya perbuatan yang baik itu menghapuskan setiap keburukan. Dzalika dzikra lidzakirin, itu adalah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang panjang tentang peristiwa hisab niku, ketika ada dua orang yang berseteru, yang satu berbuat salah, yang satu menuntut, Allah Subhanahu wa taala datang sebagai penengah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangi dua orang tersebut niku, ditampakkanlah istana yang begitu megah, belum pernah ada di muka bumi.
Sampai siapapun yang melihatnya itu merasa kagum, indah sekali itu istana. Maka orang yang tadi menuntut saudaranya tadi itu bertanya, wahai ya Allah, itu istana buat siapa? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, takfu anhu huwalaka. Berikanlah maaf kepada saudaramu atas hak yang atas kewajiban yang dia langgar ataupun kezaliman yang dia lakukan, maka aku akan berikan istana itu kepadamu. Maka langsung diberikan maaf. Tidak apa-apa, dimaafkan. Nah, ini mungkin karena keutamaan yang dimiliki oleh orang yang tadi berbuat zalim, tapi mungkin zalimnya lupa atau bagaimana. Jadi tidak setiap orang mendapatkan ampunan ini. Ini sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala mau tidak memberikan ampunan. Kemudian bisa jadi dari ujian atau sakit yang menimpanya selama di dunia dan dia mampu bersabar. Karena sejatinya ujian dan juga sakit itu bisa menggugurkan dosa-dosa. La yazalul bala'u bil mu'mini aw mu'minatin fi jasadihi wa fi malihi wa fi waladihi hatta yalqallaha wa ma 'alaihi min khati'atin. Ujian, cobaan senantiasa akan menimpa orang mukmin maupun mukminah, laki-laki maupun perempuan, entah itu pada jasadnya, hartanya, anaknya, sampai dia itu datang kepada Allah dalam kondisi dosanya sudah berguguran. Dicoba mendapatkan cobaan, dia bersabar. Mendapatkan ujian masalah keluarga, dia bersabar. Mendapatkan cobaan dalam masalah harta, dia mampu bersabar. Diberi cobaan dalam jasadnya, mendapatkan sakit, dia bersabar. Sampai akhirnya datang kepada Allah, itu dosa-dosanya sudah bersih. Makanya doa untuk menjenguk orang sakit itu nama bapak itu yang pendek jiwa, sendek jiwa. La baksa tohurun insya Allah. Sami apa lagi? Oke, dites. Jamaah rahimakumullah. Atau bisa jadi karena iman dan rasa takut seseorang, karena jujurnya rasa takut kepada Allah itu juga bisa menggugurkan dosa. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, dulu ada orang yang beriman, dia itu memiliki banyak dosa dan dia tahu. Ketika dalam kondisi sakaratul maut, dia berpesan kepada anaknya supaya nanti jasadnya dibakar dan abunya atau tulang belulangnya yang masih tersisa itu ditumbuk sampai menjadi debu, kemudian dihamburkan ke udara. Lah kemudian karena mungkin karena kejahilan, mungkin karena ketidaktahuan, wasiat itu dilaksanakan. Orang itu meninggal dan anaknya melakukan apa yang diwasiatkan. Kemudian orang itu meninggal, maka wasiat pun dilaksanakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi untuk kembali mengumpulkan abu yang telah tersebar kemana-mana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bangkitkan orang yang tadi berwasiat untuk dibakar mayatnya tadi itu, dihidupkan kembali, dibangkitkan, kemudian ditanya, "Kenapa engkau melakukan hal itu?" Maka orang tadi mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya aku memiliki dosa yang sangat besar dan aku beranggapan ketika jasadku sudah hancur lebur menjadi debu, engkau tidak akan bisa menyatukan lagi sehingga tidak bisa menghukumku. Aku takut mendapatkan hukuman dari engkau karena sadar dosaku banyak." Maka dari peristiwa itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan karena rasa takutnya orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Dalam Sahih Bukhari nomor 3481. Jamaah rahimahullah, itu beberapa hal mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan, meskipun seorang itu tidak meminta maaf kepada Allah atau belum sempat bertaubat, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan. Atau bisa jadi karena sudah memiliki niat yang bulat, tekad yang sangat bulat untuk bertobat kepada Allah, namun belum tahu caranya, ini caranya bertobat gimana.
Kemudian dia menempuh suatu perjalanan untuk menemui seorang ulama supaya dia bisa belajar dan bertanya bagaimana caranya bertaubat atas dosa yang telah dia lakukan. Namun di tengah perjalanan ternyata didahului al-maut, malaikat mautnya keburu datang. Masih perjalanan mau tobat, akhirnya dicabut nyawanya di tengah jalan. Sempat taubat atau pembuatan? Mungkin belum. Mungkin belum. Orang yang seperti itu, karena niat tekadnya ya setelah bulan tadi itu, mungkin mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ampunan, meskipun taubatnya belum tersampaikan. Tapi syaratnya masih kondisi sebagai seorang yang beriman, tidak meninggal dalam keadaan kufur, tidak meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Gini kisah seorang pembunuh nih 100 orang, 99 orang dibunuh, datang kepada seorang ahli ibadah, bertanya apakah dosa masih bisa diampuni. Seorang ahli ibadah menjawab, apa dosanya? Membunuh 99 orang. Maka ahli ibadah mengatakan tidak mungkin, wong wis mateni nyawane wong jane siji ra belum tentu diampuni kok wis 90 soal. Karena ini mungkin seorang yang apa gitu, premannya itu sudah keterlaluan ini. Akhirnya ya gandeng go pedangnya tau ke sisa bunuh sisa nih. Menyakiti hati ini, wah mosok era diampuni kan sisa cinta itu. Sehingga genap menjadi 100 korban di tangannya. Lalu kemudian dia mendatangi seorang ahli ilmu, mendatangi seorang ulama dan bertanya, saya telah membunuh 100 orang, apakah masih diampuni dosaku ketika aku mau bertaubat? Ya maka seorang ahli ilmu dia berbicara dengan ilmu, bukan berbicara dengan kebiasaan atau dengan apa ibadahnya, tapi dia berbicara dengan ilmunya. Masih Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kesempatan untuk bertaubat, dosa bisa diampuni. Kemudian diberikan saran, kamu pergilah ke daerah sana karena di sana itu kamu bisa lebih istiqomah, di sana kamu bisa belajar agama yang lebih baik, kemudian membiasakan karena di sana itu banyak orang-orang baik. Kalau kamu tidak hijrah dari daerahmu, yang daerahmu itu adalah mayoritas orang-orang buruk, ya kamu akan sulit istiqomah. Hijrahlah ke sana. Maka dia nurut. Di tengah perjalanan orang itu meninggal dunia, sampai akhirnya datanglah malaikat azab dan malaikat rahmat. Debat, ini gonaku, ini gonaku. Nah ini belum sempat taubat, tapi dia sudah dalam perjalanan, niatnya sudah bulat. Nah, maka ditengahilah oleh seorang malaikat suruh mengukur jarak sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau jaraknya dia dari tempat asalnya lebih dekat dari dia meninggalnya, maka diambil oleh malaikat azab. Kalau jarak dia dengan tempat tujuannya, dari tempat meninggal sampai tempat tujuan itu lebih dekat, maka dibawa oleh malaikat rahmat. Tentu ini atas takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala, adalah itu lebih dekat ke tempat hijrah daripada ke tempat asal, sehingga dia dibawa oleh malaikat rahmat dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dosanya apa Bapak Ibu? Membunuh 100 orang. Ada yang sudah pernah? Belum. Berarti kalau belum, insya Allah kalau jenengan ibu ketika bertobat kepada Allah, insya Allah potensi diterimanya itu lebih besar daripada membunuh 100 orang ini tadi. Maka membiasakan diri untuk meningkatkan, membulatkan tekad untuk meminta maaf atas dosa yang kita lakukan, itu adalah hal yang penting. Meskipun jangan hanya niat, kita harus selalu bertobat kepada Allah, senantiasa beristighfar. Dosa kalau jenengan itu kan oke-oke namin ghibah, gitu apa tadi? Oke. Jamaah rahimakumullah. Itu tadi yang kedua nih. Makna dari innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah mengampuni dosa-dosa itu seluruhnya. Makna yang kedua tadi itu adalah
Allah memiliki hak untuk mengampuni siapapun yang Ia kehendaki dan tidak mengampuni siapapun yang Ia kehendaki. Kalau kita semuanya menjadi orang yang dikehendaki diberi ampunan sebesar apapun dosa kita, selain dosa syirik dan kafir, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa kita meskipun kita belum sempat bertaubat. Tadi yang disinyalir tadi diantaranya adalah mungkin kita memiliki amal kebaikan yang mendatangkan ridho Allah. Yang kedua, karena ujian atau sakit yang kita terima di dunia, kemudian kita mampu bersabar. Kemudian karena besarnya rasa takut kita kepada Allah, dan karena tadi tekadnya sudah bulat, pengen bertaubat tapi adalah meninggal di perjalanan. Kemudian pendapat yang ketiga, Imam Al-Mawardi mengatakan wasalisu yaghfirus shaghaira bijtinabil kabair. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa itu seluruhnya. Yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kecil itu seluruhnya. Karena seorang muslim menghindari dosa-dosa besar. Yaghfirus shaghaira bijtinabil kabair. Yang ketiga adalah seorang muslim yang menjauhi dosa besar, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa kecilnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shalawatul khamsu wal jumu'ah ilal jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan fa innaha mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibal kabair." Antara sholat dengan sholat yang lain 5 waktu dalam sehari, kemudian hari Jumat ke hari Jumat, kemudian bulan Ramadan ke bulan Ramadan, fa'innaha sesungguhnya mukaffiratun bainahunna, penghapus, itu adalah penghapus dosa-dosa di antara waktu itu semuanya. Idza ijtunibal kabair, jika dosa besar itu dihindari. Dalam satu hari, dari tadi sholat subuh, nanti ke sholat duhur, sholat subuh dilaksanakan, sholat duhur juga dilaksanakan. Dari waktu subuh ke duhur tidak berbuat dosa besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kecil yang ada di dalam antara 2 waktu sholat ini. Begitu juga dengan duhur sampai ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, kembali isya sampai subuh. Sehingga dalam waktu 1 hari, sebenarnya kalau kita itu melaksanakan sholat, itu juga menjadi penggugur dosa kita semuanya, terutama di dosa-dosa kecil. Tapi kalau kita melakukan dosa besar, maka ya tidak mendapatkan keutamaan hadis ini. Di antara dosa besar itu ya meninggalkan sholat wajib ini tadi. Apalagi ditinggalkan dengan sengaja. Atau setidaknya ditunda-tunda. Orang yang sholat saja masih mendapatkan ancaman. Fawailun lil musallin. Wong sholat itu iso mlebu neraka wail. Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka itu yang lalai dari sholatnya, yaitu dia mampu melaksanakan di awal waktu dan tidak memiliki kesulitan, tidak juga dalam perjalanan, tapi dia menunda. Nanti. Kemudian dia melaksanakan sholat itu ketika sudah hampir masuk waktu sholat setelahnya, sehingga itu dia laksanakan dengan buru-buru, tidak khusyuk, oya-oyaan. Alhamdulillah, Allahumma sayyiban nafi'an. Dengan syukur apa malah malah disuruh malah hujan, di mana aku mantap. Ini alhamdulillah dari rumah tadi sudah siapkan mantol. Bagi rodok mendung kena hutan boleh. Jamaah yang dirahmati Allah, ini yang ketiga nih, yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kecil karena manusia menjauhi dosa-dosa besar. Di antaranya tadi karena kita sholat 5 waktu. Kemudian wal jumu'ah ilal jumu'ah, melaksanakan sholat Jumat sampai ke
sholat Jumat berikutnya. Itu juga mukaffiratun bainahunna idza ijtanibal kaba'ir. Dalam waktu 1 pekan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan ampunan kepada kita. Wa Ramadan ila Ramadan. Kemudian ampunan yang diberikan tahunan itu adalah dari bulan Ramadan ke bulan Ramadan. Maka dari 2 waktu yang kita melakukan ketaatan itu, hendaklah kita melaksanakan ketaatan yang disyariatkan, dari sholat ke sholat, dari Jumatan ke Jumatan, dari bulan Ramadan ke bulan Ramadan. Kita melakukan kewajiban apa saja yang ada di dalamnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kecil kita ketika kita berhasil meninggalkan dosa-dosa besar di dalamnya. Jamaah rahimakumullah. Nah, oleh karena itu pendapat Imam Al-Mawardi mengatakan bahwa itu yaghfirus shaghaira bijtinabil kaba'ir. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa manusia itu ketika manusia meninggalkan dosa besar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu hal ini 3 hal. Allah Subhanahu wa taala yaghfiru dzunuba jami'an, mengampuni dosa-dosa itu seluruhnya. Yang pertama tadi karena taubat. Yang kedua itu karena memang dimaafkan oleh Allah. Dan yang ketiga adalah apa tadi yang ketiga? Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada manusia itu karena manusia tidak melakukan dosa besar. Nah, hal ini bagi orang yang memiliki kebiasaan taubat kepada Allah atau memiliki iman yang tebal kuat, ini menjadi busyra, kabar gembira. Berarti banyak celah Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita. Sedangkan bagi orang-orang yang mungkin imannya lemah, ini menjadi apa nih? Ini busyra, kabar gembira, tapi menjadi harapan. Dia berharap, wah berarti maksiat rapopo kan Gusti Allah tetap bisa ngampuni aku. Yang penting kan orang syirik, yang penting orang kafir, monggo. Monggo. Tapi setidaknya ini menjadikan kita tenang. Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak pintu pemaafan. Dan jangan sampai kita tadi meremehkan sehingga mengatakan wis rapopo maksiat koyo paling diampuni Gusti Allah. Nauzubillah dari kesemua nauzubillah min dzalik. Jamaah rahimakumullah, itu yang kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk pribadi saya dan jamaah sekalian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.